padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Jumat 25 April 2025. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Dalam indera pasang terang curahkan cinta di hati, kuatkanlah tubuh kami dengan gaya yang abadi. Halaukan segala musuh, damai berikan berkanjang, dihantar pembimbingan-Mu, kami hindarkan yang jahat. Dihantar pembimbingan-Mu, kami hindarkan yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sebagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid di tepi danau Tiberias, menguatkan mereka dengan kehadirannya dan menyediakan makanan bagi mereka yang lelah. Kami datang kepadamu dengan hati penuh harap. Di tengah dunia yang diliputi kekhawatiran dan duka, kami mohon, semoga sabda dan kehadiran-Mu yang bangkit selalu menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kami umat-Mu. Kami menyadari, kadangkala kami tidak mengenali Engkau di tengah kesibukan hidup harian kami. Bukalah mata hati kami untuk melihat kehadiran-Mu, dan ajarilah kami untuk taat dan setia pada sabda-Mu. Dan mampukanlah kami untuk percaya bahwa Engkau tetap bekerja bahkan ketika kami merasa gagal. Kami sampaikan doa ini kepadamu melalui Yesus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain.
Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang yang di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Paskah untuk kita sekalian. Mohon maaf jika terlambat, tetapi ini masih dalam oktav Paskah. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu sekalian masih dalam sukacita Paskah. Dan kita semua tentu berduka cita atas berpulangnya Bapa Suci Paus Fransiskus. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk bersatu hati mendoakan keselamatan jiwa beliau. Kita kembali kepada sapaan sabda Tuhan hari ini yang berkisah tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Kita lihat bahwa setelah Yesus wafat, para murid kembali kepada aktivitas hidup mereka yang lama sebagai nelayan. Dan dalam kisah hari ini, para murid melakukan pekerjaan sebagai nelayan, menebarkan jala sepanjang malam. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menangkap satu ekor ikan pun. Kita bisa bayangkan bagaimana situasi batin para murid ketika bekerja sepanjang malam tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tentu secara fisik mereka lelah. Tentu secara psikis mereka merasa kecewa. Mereka merasa pekerjaan mereka sia-sia. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus hadir di tengah situasi mereka yang sangat mengecewakan itu? Yesus hadir menyapa mereka.
Yesus datang dengan sebuah perintah yang sederhana, tebarkan jala di samping perahu itu. Dan mereka tidak tawar-menawar, Bapak Ibu para sahabatku. Mereka langsung melakukan, mereka taat. Ketika mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, dan mereka mendapatkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Begitu banyak ikan yang mereka tangkap, bahkan menarik perahu pun hampir tidak bisa. Dan mereka saling mengajak teman-teman dari perahu yang lain. Mereka panggil, ayo datang kita sama-sama tarik perahu ini, tarik jala ini karena ikannya sangat banyak. Kisah ini penuh makna tentang pengharapan. Kehadiran Tuhan yang setia dan undangan untuk percaya padanya. Bahkan ketika kita tidak melihat sesuatu yang jelas bagi kita. Para murid, kalau mereka mau protes, mereka bisa saja protes, Tuhan, kami sepanjang malam sudah bekerja, kami tidak mau melakukan lagi. Untuk apa menebarkan jala? Karena tadi malam kami juga menebarkan di sekitar sini, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi ketika Tuhan menyuruh dan kita melakukan, hasilnya tidak pernah sia-sia. Ini sudah dibuktikan oleh para murid. Mereka ketika mereka mengenal itu Tuhan, dan mereka tahu bahwa Tuhan yang menyuruh, mereka sangat percaya hasilnya akan berlipat ganda. Dan itu nyata, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih. Perintah Yesus untuk menebarkan jala adalah undangan bagi kita untuk taat. Bahkan ketika logika kita berkata bahwa itu tidak mungkin, itu sia-sia. Tetapi ketaatan telah mendatangkan berkat berlimpah. Ketaatan selalu mendatangkan berkat yang banyak dalam kehidupan. Ini mau menyadarkan kita juga, Bapak Ibu para sahabatku, bahwa keberhasilan sejati itu datang ketika kita mendengarkan dan mengikuti apa kata Tuhan. Hal lain yang bagi saya sangat menarik, ketika Yesus mengetahui, Yesus pasti tahulah bahwa para murid pasti lelah, para murid pasti kecewa dengan pekerjaan yang sia-sia sepanjang malam itu. Dia melakukan satu perbuatan kasih yang luar biasa. Yang pertama sudah pasti adalah mujizat penangkapan ikan yang begitu banyak itu. Itu adalah bentuk dari kasih Yesus yang besar kepada para muridnya. Dan perbuatan kasih yang kedua adalah Yesus menyediakan sarapan untuk para murid. Dia menyediakan sarapan untuk para murid. Dan ketika mereka datang, dia panggil, mari sarapan dulu, murid-murid, anak-anak, mari sarapan dulu. Luar biasa. Pekerjaan itu terlihat kecil, terlihat sederhana, tetapi dilakukan dengan tingkat cinta kasih yang sangat tinggi, maka maknanya sangat dalam. Bapak Ibu para sahabatku, ini pun mau mengajak kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam pelayanan-pelayanan kita, sekecil apapun, sesederhana apapun, jika kita lakukan dengan rasa cinta kita yang besar terhadap orang lain, rasa cinta kita yang besar terhadap pekerjaan itu, maknanya pasti lebih dalam dari apapun yang kita lakukan asal-asalan. Pekerjaan kecil dan sederhana yang mendatangkan buah dan pengharapan yang besar tentu tidak terlepas dari kepribadian orang-orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan, yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang hidupnya mau memaknai perbuatan cinta kasih Tuhan. Ini saya melihat sangat jelas dalam sosok Bapak Suci Paus Fransiskus. Bapak Paus semasa hidupnya mencerminkan semangat ini dalam konteks dunia modern.
sebagai gembala tertinggi gereja, sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia, ia tidak hanya berbicara tentang kasih, ia tidak hanya merumuskan sesuatu tentang kasih, tetapi dia hadir sebagai orang yang benar-benar mengasihi, sebagai orang yang mau membalut luka dunia, mengunjungi pengungsi, menjenguk orang sakit, membuka diri bagi kaum miskin, bagi mereka yang terpinggirkan. Dan kita tahu bahwa Bapak Paus tidak tinggal di rumah khusus tempat kediaman Paus seperti biasanya, tetapi beliau memilih untuk tinggal di salah satu apartemen sederhana di daerah Vatikan. Itulah bentuk kepedulian beliau terhadap orang-orang miskin, kepada orang-orang susah, kepada orang-orang menderita. Bapak Paus berpihak pada mereka. Seperti Yesus yang menyambut para murid pulang dari pantai dengan kelelahan mereka, menyapa mereka untuk sarapan. Demikian pun Bapak Paus menghayati hal itu dengan memperlihatkan perbuatan-perbuatan sederhana, tetapi mempunyai makna cinta kasih yang tinggi kepada orang-orang yang dilayaninya, kepada orang-orang yang dijumpainya sehari-hari di tempat kediamannya di apartemen Santa Marta. Banyak kisah yang kita dengar tentang Bapak Paus yang dia lakukan, yang dia perlihatkan kepada orang-orang sederhana, kepada orang-orang terpinggirkan yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika hari Kamis Putih diceritakan bahwa Bapak Paus mencuci kaki para narapidana, para migran, atau orang berkebutuhan khusus. Beliau menghadirkan kembali tindakan Yesus yang rendah hati. Kita bayangkan seorang paus, sebenarnya dia bisa saja memilih untuk ngapain mencuci kaki orang-orang sederhana ini. Kalau dia mau menempatkan jabatannya sebagai hal utama, tetapi itu tidak dilakukan oleh beliau. Bagi saya, Bapak Paus Fransiskus adalah sosok yang benar-benar menghayati hidup dan penderitaan Yesus. Dia memasukkan hidup Yesus ke dalam dirinya. Dia memasukkan penderitaan Yesus ke dalam dirinya. Dia menjadikan pelayanan Yesus sebagai bentuk pelayanannya. Hal lain yang kita dengar, yang kita tahu, kita baca tentang Bapak Paus adalah beliau adalah satu sosok yang selalu dan terus-menerus menyerukan perdamaian, memohon kepada daerah-daerah yang berkonflik supaya berdamai, supaya menghentikan peperangan, menghentikan percecokan, menghentikan pertikaian. Beliau mengajak untuk dialog lintas iman, untuk dialog lintas pimpinan, supaya dunia ini menjadi damai, dunia ini adil, dunia ini sejahtera, dunia ini sukacita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya, berusaha untuk menyatukan yang tercerai-berai, berusaha untuk meluruskan yang salah, membenarkan yang salah. Dan Bapak Paus mengambil tindakan-tindakan Yesus itu di dalam kehidupannya dan menjadi tindakannya. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, menjadi saksi Kristus bukan hanya dengan kata-kata. Menjadi saksi itu tidak cukup hanya dengan berkata-kata, tetapi harus lewat kehadiran nyata, harus lewat tindakan nyata. Sesederhana apapun tindakan itu, kalau kita lakukan dalam kasih seperti yang Yesus lakukan, itu akan memiliki makna yang paling besar, memiliki faedah yang paling besar. Kita dipanggil untuk menjadi wajah Kristus, wajah yang menyapa, wajah yang membimbing, yang menguatkan sesama, yang meneguhkan satu sama lain, yang menunjukkan sukacita
antara satu dengan yang lain, entah di lingkungan kita, entah di dalam rumah tangga kita, entah di tempat dimanapun kita berpijak. Kita harus berani memperlihatkan wajah Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai. Saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan sejenak apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan bantuan saya, untuk mewujudkan kasih Yesus itu nyata dalam hidup saya. Mari Bapak Ibu kita renungkan hal ini dalam hidup kita sepanjang hari ini. Perlu kita ingat bahwa Yesus itu hadir dimanapun, di meja makan, di tempat kerja, di rumah kita, di dalam bis mungkin, di pasar, atau dimanapun kita berada, Yesus ada di sana. Dengarkan Yesus, ikuti kata Yesus, lakukan apa yang Yesus mau. Sebelum mengakhiri permenungan ini, saya punya pantun kecil untuk kita sekalian. Pagi hari di tepi pantai, perahu kosong tak ada hasil. Yesus datang, hati pun damai, dengan taat berkat melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk keselamatan jiwa Bapak Paus Fransiskus. Ya Tuhan Yesus, seperti Engkau menyambut para murid-Mu yang letih dan bimbang di tepi danau, sambutlah jiwa Paus Fransiskus dalam pelukan kasih-Mu yang kekal. Berikanlah ia kedamaian abadi dan ganjaran atas pengabdiannya yang setia sebagai gembala umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan konklav, Tuhan yang bijaksana, tuntunlah para kardinal yang Engkau percayakan untuk memilih penerus Santo Petrus. Semoga Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap langkah mereka, agar persiapan konklav dan pelaksanaannya boleh berlangsung dengan lancar dan menghasilkan pemimpin gereja seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang sakit, Yesus yang penuh belas kasih, Engkau menyapa murid-Mu yang lelah dan memberi mereka makanan dan penghiburan. Demikian pula hiburlah dan kuatkanlah saudara-saudari kami yang sakit. Jadikanlah kekuatan mereka dalam penderitaan dan terang harapan dalam kesepian. Sembuhkanlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk perdamaian dunia. Tuhan sumber damai, seperti Engkau menyatukan murid-murid-Mu yang tercerai-berai dengan kasih dan pengampunan, satukanlah bangsa-bangsa di dunia ini dalam damai dan kerukunan. Padamkanlah api kebencian dan gantilah dengan semangat persaudaraan yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud